di Beaver Pusat Channel. Kali ini kita akan belajar bersama saya, Kak Isti. Sekarang kita akan belajar mengenai materi explanation text. So check this out. Langsung aja ya. Oke, explanation text seperti yang kita tahu adalah teks yang menjelaskan ya tentang bagaimana atau kenapa suatu fenomena alam itu terjadi ya. Nah, nanti explanation text itu ada dua jenisnya. Yang pertama namanya adalah sequential explanation. Nah, jadi di sini itu menjelaskan natural fenomena atau non natural fenomena ya. Contohnya di sini adalah earthquake atau gempa bumi. Yang kedua cause effect explanation. Nah, di sini tuh menjelaskan hubungannya ya. Jadi sebab akibat. Contohnya adalah bagaimana awan lentikular itu terjadi. Nah, ini untuk jenis explanation text sendiri. Nah, tujuan dari text explanation text adalah to describe how or why natural phenomena occurs ya. Lalu yang selanjutnya adalah generic structure-nya. Yang pertama itu adalah title. Nah, title ini mengidentifikasi topiknya. Dan di sini topiknya adalah earthquake ya. Jadi earthquake adalah title-nya. Yang kedua general statements. Nah, general statements ini mendeskripsikan tentang apa yang akan dijelaskan ya. Jadi prosesnya biasanya ada di paragraf pertama. Nah, jadi untuk general statements dari teks ini adalah yang di sini ya. Untuk paragraf pertamanya. Yang ketiga explanation sequence atau sequential of explanation. Nah, jadi di sini adalah urut-urutannya bagaimana dan kenapa natural fenomena ini terjadi. Untuk teks ini ada di paragraf ketiga. Dan yang terakhir conclusion, kesimpulan. Di sini tuh menjelaskan ya, jadi menyimpulkan apa yang ada di dalam teks. Nah, untuk conclusion ini sifatnya adalah opsional. Jadi boleh kita tulis, boleh tidak. Nah, kebetulan untuk teks yang dicontohkan di sini tidak ada conclusionnya, tapi tidak masalah ya. Yang terakhir adalah conclusion. Nah, conclusion ini di sini adalah kesimpulannya ya. Jadi kita itu menyimpulkan ya. Semuanya disimpulkan dari teks tersebut. Nah, untuk conclusion ini sifatnya opsional, jadi boleh ditulis, boleh juga tidak. Lalu, setelah generic structure, ada language features atau unsur kebahasaan. Yang pertama, karena ini nyata ya, real, jadi penggunaan simple present. Nah, di sini contohnya earthquakes are usually brief but may repeat over a long period of time. Nah, di sini adalah contoh penggunaan simple present-nya itu sendiri. Yang kedua, general nouns. Jadi itu untuk explanation text menggunakan general nouns daripada specific nouns. Contohnya earthquakes ya. Jadi menganggap umum ya, bukan satu. Yang selanjutnya itu ada penggunaan passive voice atau kalimat pasif. Contohnya di sini earthquakes are classified as large and small. Jadi gempa bumi diklasifikasikan sebagai suatu yang besar dan kecil ya. Lalu ada
actions. Yang selanjutnya adalah penggunaan action verbs. Kata kerja ya. Nah, di sini ada strike, ada occurs, lalu ada trigger, begin. Nah, ini adalah contoh-contoh dari action verbs. Dan yang terakhir, penggunaan technical terms. Karena ini merupakan teks tentang earthquake atau gempa bumi, jadi technical terms-nya juga tentang earthquake. Ada kata stroke, ada tremor, ada quake, trembler, lalu ada aftershocks, ada violent shocks ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari technical terms. Oke, nah sekarang kita ke latihan soal ya. Untuk yang nomor 1, which earthquakes take massive damage to the nature? Jadi gempa bumi mana yang nantinya itu menyebabkan kerusakan yang besar ke alam? Nah, dari sini ada 5 option. Yang pertama ada large earthquakes, small earthquakes, aftershocks, volcanic earthquakes, atau tectonic earthquakes. Nah, di paragraf ketiga dijelaskan ya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita bisa melihat ke teks di paragraf ketiga. Di sini dijelaskan kalau gempa bumi itu diklasifikasikan sebagai 2 ya, large and small. Dan yang bisa menyebabkan kerusakan hebat itu adalah yang small ya. Di sini ada small earthquakes are known to take down buildings and cause death and injury. Jadi bisa menyebabkan gedung-gedung itu roboh ya, atau kematian ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang B ya, yang bisa menyebabkan kerusakan parah adalah yang small earthquakes. Lalu nomor 2, what should we probably do to avoid injuries or even death when an earthquake strikes? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh bisa terhindar dari luka bahkan kematian saat adanya gempa bumi? Nah, dari pilihan ya, dari 5 pilihan ini bisa kita lihat ya. Yang pertama ada don't panic and then run to an open space, run and hide inside the nearest tall building, run immediately to the hill or high places, cover ourselves with a wet blanket to avoid debris. Dan yang terakhir adalah use helmets to protect our heads from falling. Nah, dari 5 pilihan ini sebenarnya bisa langsung kita simpulkan ya. Jawabannya adalah supaya kalau misalnya ada gempa bumi kita harus pergi ke tempat yang terbuka ya. Jadi jawabannya adalah yang A, don't panic and then run to an open space. Oke Sobat Beepers, cukup sekian pembelajaran dari kakak ya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel Beeper Pusat dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa terus update video keren dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.